Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswi semester 2 yang ikut mata kuliah Nahwu Al-Mutawassit kedua. Pertama-tama saya minta maaf karena baru pekan ini saya bisa mulai. Untuk materi ini sebetulnya materi sebagai sarana untuk bisa membaca teks dengan benar lagi baik, di samping juga memahaminya, karena seseorang itu bisa memahami teks dan membaca dengan baik lagi benar itu minimal butuh 3 perangkat ilmu. Yang satu adalah nahwu, bicara tentang i'rab. Nanti istilah saya nanti itu jabatan kata. Yang kedua shorof, ini yang menurut istilah saya adalah jenis kata. Jadi orang harus tahu apa itu jabatan kata dan apa itu jenis kata. Dan dua ilmu ini kadang-kadang saling terkait. Contoh yang gampang, ketika kita bicara mubtada dan khobar, itu hampir semua khobar yang berbentuk yang terdiri dari satu kata itu biasanya terdiri dari jenis kata tertentu. Dalam ini adalah kata sifat. Kata sifat itu jenis kata kan. Itu menyangkut bisa jadi isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa sifat musyabbahat bismil fa'il, bisa ismu tafdil, dan bisa mubalaghatus mil fa'il. Itu hampir semua macam itu. Contohnya Zaidun qaimun, ini isim fa'il. Aliyun mahmudun, akhlaquhu, Ali itu mahmud, terpuji. Al-madrasatu jadidatun, ini termasuk sifatun musabbatun bismil fa'il. Ini kan, ataupun mungkin ya anta itu anta ahsan min aliyin. Ini ahsan, anta ahsanu min aliyin. Ini pakai isim tafdil. Dan kadang-kadang pakai mubalaghah. Allahu saburun syakur. Allah itu sabur. Ya sabur asmaul husna kan itu. Ini sifatul mubalaghatus bil fa'il. Jadi tidak ada. Contohnya aliyun durbun tidak boleh dijadikan khobar. Berarti khobar itu yang banyak terdiri dari kata sifat, jenis-jenis kata tertentu. Ini yang saya maksud ada kaitannya. Jadi untuk bicara bisa nahwu dengan benar, itu juga kadang-kadang nahwu itu terkait dengan shorof, dengan jenis kata tertentu. Na'at umpamanya, ini juga kata-kata seperti yang jadi khobar tadi. Jarang ada kata na'at itu yang terdiri pada bentuk masdar.
Al-aliyu ad-darbu nggak bisa. Harus al-ali ad-darib, ali yang memukul. Itu kaitannya. Jadi ini saling, kalau mungkin istilah bahasa Indonesia, saling berkelindan. Jadi ya ini saking ada kaitan dua kata ini. Oleh karena itu Anda saudara-saudara, adik-adik yang ingin bicara bahasa Arab dengan benar, itu harus mengetahui dua ilmu tadi, ilmu shorof dan ilmu nahwu. Mungkin akan ditambah lagi kalau ingin memahami, harus tahu ilmu ma'ani. Dalam ini juga kamus yang berperan. Mencari kamus itu juga nanti yang berperan lagi harus shorof, jenis kata. Jadi di dalam kamus seperti kamus Munjid, kamus Al-Munawwir, itu kan yang biasanya katanya itu kan 3 kata. Jadi dari kata ghafaro, kemudian jadi ghafaro, menjadi istaghfaro, itu harus tahu akar katanya dari kata ghafaro. Ini luar biasa. Nah, pada semester kedua ini saya akan bicara nanti satu tentang af'alul syuru', af'alul muqarabah, dan af'alul roja. Ini termasuk salah satu daripada akhwatu kana. Dia itu amalnya tarfaul isma wa tansibul khobar. Tapi kenapa ada bab sendiri? Karena di situ ada khosois. Ada ciri-ciri tertentu yang ciri itu tidak ada pada yang ciri tertentu itu bisa atau ya ada ciri-ciri tertentu yang ada pada dia gitu. Jadi contohnya mungkin khobarnya harus berbentuk jumlah. Jumlahnya harus jumlah fi'liyah. Fi'ilnya juga fi'il mudhari. Nanti harus bisa an atau tidak. Dan ketentuan-ketentuan. Dan itu tidak ada pada kana. Kalau kana biasa kan bisa khobarnya itu mufrad, bisa jumlah, bisa sibul jumlah. Tapi untuk af'alus syuru', muqarabah dan roja itu harus selalu berbentuk jumlah. Ini ketentuannya. Nanti insya Allah pekan depan akan saya jelaskan itu. Ini kemudian ini yang pertama yang akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua yang akan kita bicarakan itu tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Nanti termasuk kapan hamzahnya dibaca inna dan kapan dibaca anna. Mungkin akan bisa saya tambahkan sedikit besok itu, utamanya nanti kalau bisa tatap muka, saya kira bisa bagus. Bagaimana dibaca, kapan baca an. Jadi an itu kadang-kadang bukan an yang menasukkan fi'il mudhari, tidak. Tapi an itu mukhaffaf daripada anna. Contohnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu hanya itu bukan an yang ini, bukan an yang menasukkan fi'il mudhari, tidak. Nah, ini nanti kita saudara harus tahu ini. Kemudian ada in. In itu kadang-kadang juga ada in yang mukhaffaf daripada inna. Jadi nanti Anda saya harapkan bisa membedakan antara in yang an-nafiyah, yang menafikan, in huruf nafi, in anta illa nadhir. Itu innya kamu itu hanya main nakut-nakuti tok. Innya itu in nafi. Tapi ada kadang-kadang in itu lil ghayah. Wa in kana kadzalik, walaupun demikian itu innya itu in ghayah. Ada in itu mukhaffaf daripada inna. Loh, ini banyak in. Ini nanti tolong Anda ini harus tahu ketika tag itu memang banyak macam itu. Jadi harus tahu. Kalau tahu ciri-cirinya, kalau indikatornya, saya kira nanti gampang. Jadi ini in syarat, in nafi, in mukhaffaf daripada
inna. Itu nanti insya Allah akan kita bicarakan. Jadi ada jadi inna wa akhwatuha termasuk nanti lahlina fil jinsi, itu termasuk di dalam kategori itu. Nah, ini ya. Kemudian setelahnya itu saya akan bicara tentang mafail. Mafail itu maf'ul, bisa maf'ul, bisa maf'ul be, bisa maf'ul mutlak, bisa maf'ul ma'ah, bisa maf'ul li ajli. Ini ada mafail. Jadi mungkin maf'ul itu ada maf'ulun bi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ulun fih, ada maf'ulun ma'ah. Itu ada 5 yang mafail itu. Dan nanti akan kita bicarakan ya. Nanti ini tolonglah nanti insya Allah nanti akan kita bicarakan agak detail. Kemudian berikutnya yang akan saya bicarakan itu mengenai ini. Setelahnya mukhaffaf, terus mafail. Ini yang akan kita bicara adalah hal. Ini hal penting. Hal. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu nanti di situ menyangkut juga adat. Karena adat itu termasuk di dalam sub daripada tamyiz. Jadi kalau kita bicara adat tamyiz itu di situ ada adatnya. Jadi karena tamyiz itu nanti ada 2 kan, ada at-tamyizat, ada at-tamyizun nisbah yang biasanya kita tidak tahu ya. Yang kita pakai tamyiz gitu saja, tapi itu sebenarnya ada. Nah, kemudian yang terakhir itu nanti kita akan bicara al-istisna. Istisna itu bisa berupa harful istisna, bisa berupa af'alul istisna, bisa berupa ismul istisna. Makanya istilahnya di dalam nahwu tidak ada huruf istisna, enggak, tapi adawatul istisna. Kenapa kok pakai adawat? Di suatu adat itu adawat ya sesuatu yang bisa digunakan untuk istisna. Adawat itu adawat alat-alat itu, perabot untuk istisna itu. Nah itu perabot itu nanti bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il, dan bisa berupa kalimat huruf. Nah ini dampaknya ya ini yang dampaknya dengan kalimat setelahnya nanti ada kalam mujab, kalam manfi, itu ada istisna mufarraq, itu nanti juga akan kita bicarakan di sana. Itu istisna ya. Nanti kalau Anda ingin tahu lagi, nanti itu ada ini ya, nanti saya kenalkan kalau cukup waktunya. Ada illa al-astu fi illa itu ayakuna istisna. Kadang-kadang ada illa itu bimana ghair, ada ghair bimana illa. Ini ya. Ada ghair yang bisbati sifat itu ada. Ada ghair itu illa bimana ghairu, ada illa itu termasuk adatul istisna. Contohnya ya yang biasa dicontohkan ini, annasu kulluhum halka illal amilun. Nah, ini kan illal amilun. Hadis itu wal amiluna kulluhum halka illal amilun. Jadi illal alimun, alim kullu alim, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Wal mukhlisuna fi khatarin alim. Itu hadis itu. Kalau ini Anda analisis dengan ilah yang biasa ya repot. Karena annasu kulluhum halka itu kalimatnya kan annasu kulluhum itu kalimat mujab kan. Maksudnya mujab itu kalimat positif, tidak ada negatifnya, tidak ada nafinya. Nah, padahal annasu itu sebagai mustasna minhu.
Kalau di dalam mustasna minhu kalamnya kalam mujab, itu setelahnya ilah mesti dibaca nasab. Qomal qaumu illa zaidan, qomal qaumu illa aliyan. Cuma di situ tidak. Annasu kulluhum halka illal alimun, bukan illal alimin. Nah di sini fungsinya nahu itu ya. Jadi kita harus pinter di sini. Kalau sampean mengatakan ini salah itu, sebetulnya ilal alimin berarti padahal itu sabda Nabi. Maksud Nabi itu salah dalam mengerobi, kan tidak. Maka sebagai ahli nahu harus punya gimana supaya dia itu bisa bimana dibaca alimun, karena hadisnya alimun bukan alimin. Nah di sini ahli nahu mengatakan loh ini ilahnya yang dia itu bimakna ghair, bukan ilah lil istisna tapi ghair yang lisifah. Ini kan ya kan bingung kan, jadi ada karena ada ghair nanti itu lil istisna, ada ghair itu sebagai kata sifat. Nah ini contohnya ya di jadi hadarat talamid gharuka, orang-orang datang selain kamu, yang tidak datang kamu gharuka, itu kan ya gharuka, orang yang selain kamu itu jadi sifat yang tidak kamu, yang lain datang, itu nanti. Oke ya itu ya, jadi nanti ini yang akan saya materi. Terus nanti buku wajibnya hanya itu saja, jadi nggak banyak yang kita bicarakan. Jadi saya ulangi lagi, af'alus syuru, af'alul muqarrabah, af'alur roja, inna wa akhwatuha, termasuk inna al-maktub, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasrah, kenapa dibaca, kapan dibaca anna, kapan dibaca inna, dan kapan dibaca an, kapan dibaca in. Nah setelahnya itu terus kita bicara la linafil jinsi, ya kan, banyak itu. Kemudian setelahnya itu kita bicara mafail. Mafail itu tadi ada 5, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul fih, dan maf'ulun ma'a. Itu mafail. Terus kita bicara tentang afail. Afail itu tadi yang kita bicarakan ya, hanya 2-3, tamyiz, hal, dan istisna. Habis itu sudah. Nah, ini itu pun nanti kalau kita bicara detail ya waktunya nanti mudah-mudahan cepat bisa. Nah ini yang akan kita bicarakan darah-darah. Nah nanti buku yang seyogianya Anda punya, karena ini kalau tidak punya buku referen ya repot. Bukunya kita pakai Mustafa Al-Ghalayain, Jami'ud Durusil Lughah Al-Arabiyah. Mungkin bagi teman-teman yang pernah baca Alfiyah, monggo nggak apa-apa. Nanti kita cross check kan bagaimana, soalnya Alfiyah itu kan berupa nazom. Kalau Mustafa Al-Ghalayain itu nanti berupa nasar. Itu yang kita buku aja. Nanti sistemnya saya mengajar ya, sementara nanti kalau masih daring ya seperti inilah. Karena saya nggak punya pakai Zoom. Saya maksudnya ingin kalau ada Zoom, kalau bisa komunikasi. Kalau dia yang seperti aja saya nerangkan, nanti Anda bisa melihat. Terus nanti kalau ada Anda bisa komentar. Absensinya lain tolong dituru. Setelahnya saya ungkapkan ini, terus nanti akan ada absen ya elektronik, Anda kan ada. Nanti akan saya cek, cross check kan di bagian akademik di fakultas. Saya akan tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah ini ya bukunya itu. Metodologi saya ya nanti hanya ya saya nahu itu given sekali. Ya saya akan nerangkan, ada contoh-contoh gitu aja. Jadi kalau nanti sifatnya masih daring ya insya Allah katanya tanggal 20 sudah bisa offline. Kalau bisa offline itu mungkin akan kita bisa lebih mudah karena bisa tetap muka. Ujiannya gimana? Ujiannya ya saya ujiannya itu biasanya tulis, dan ujian saya selalu aplikatif.
Saya tidak pernah ujian pakai teori, nggak pernah. Saya ujian mesti praktek. Maksudnya itu applied, aplikasi daripada kaidah-kaidah yang telah kita bicara, kita pelajari. Contohnya ada kalimat, terus ini jawabannya apa, ini jawabannya apa, itu atau mungkin jadi ada beberapa kalimat, beberapa ayat, biasanya saya menggunakan ayat biasanya. Nah, nanti akan saya tanya dari ayat ini, tolong sama keluarkan, cari mana yang maf'ul be, mana yang maf'ul ma'a, yang mana maf'ulun fi, itu nanti dicari. Nah ini oke ya. Nah, ini dalam ujiannya macam itu. Dan sekali lagi, kenapa kok saya pakai jami'ud durus? Karena di sana saya kira literatur lebih lengkap, bersama dengan alfiah itu, sama lengkap sekali. Jadi banyak di sana. Nanti contohnya seperti maf'ul mutlak itu asalnya kan masdar. Tadi di sana banyak, tidak masdar bisa menjadi maf'ulun mutlak. Begitu yang perlu yang perlu kita tahu. Ini ujiannya. Jadi ya ujiannya salah tulis, dan tapi ujiannya itu nanti yang saya akan menggunakan soalnya pakai ayat. Jarang saya tidak pakai ayat. Ya mungkin ada 1-2, tapi yang banyak saya pakai ayat. Jadi pakai ayat, nanti Anda hanya istakhrij, saya suruh mengeluarkan saja. Dan ini objektif sekali. Jadi kalau memang bisa ya bisa, Anda bisa ya tidak. Disalahnya jelas kalau ini salah. Tapi lagi mungkin Anda mengatakan subjektif, ya ada subjektivitas. Saya kira dosen manapun mungkin ada subjektivitas. Karena dianggap benar ya yang saya anggap benar ya itu yang benar. Kalau saya anggap salah itu salah, saya akan punya otoritas. Itu mengatakan benar, tapi saya mengatakan benar itu bukan ngawur. Saya pakai argumentasi. Jadi karena kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan di sini. Oleh karena itu, saudara-saudara, nanti saya harapkan kalau Anda nanti masih ada kesulitan